Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih banyak yang bertanya pada saya bagaimana membuat masuk ke Mayop, jadi saya harus membuat video ulang dan saya harap kalian menyimaknya dengan baik-baik. Jadi ini adalah menu awal dari Mayop. Nah, di sini ada 5 menu awal. Ada open, create, explore, what's new, dan exit. Kenapa saya harus menekankan ini menu awal? Karena di dalam nanti ada menu bar dan menu command center yang kamu harus tahu masing-masing fungsinya untuk apa. Dan ini akan keluar untuk penilaian akhir semester. Open itu adalah menu untuk membuka file Mayop yang sudah pernah kamu buat. Jadi kalau kamu belum pernah buat dan ingin membuat, maka kamu tidak mengklik yang open, tapi mengkliknya yang create. Karena create adalah menu untuk membuat file perusahaan yang baru, ya, a new company file, artinya file perusahaan yang baru. Lalu menu explore untuk apa? Menu explore itu kalau kamu pengen buat perusahaan baru nih, tapi kamu nggak tahu seperti apa sih account listnya atau laporannya atau transaksinya, nah kamu bisa mencarinya di Explore. Itu adalah contoh-contoh perusahaan yang ada di dalam Mayop. Lalu what's new? What's new itu adalah apa sih yang baru di versi ini? Karena Mayop itu versinya banyak. Ada yang 18 plus, ada yang 19, ada yang 17. Jadi untuk di Mayop 18 plus ini di sini apa sih fitur-fiturnya yang baru yang berbeda dengan fitur sebelumnya dengan Mayop versi 17 atau Mayop yang versi 18-nya. Nah, untuk menu exit ini adalah menu untuk kamu keluar dari program Mayop. Oke, kita langsung saja klik create ya, create. Nah, kalau kamu buka create, kamu akan ketemu dengan ini. Ini apa ya? Kok begini, Bu? Ini ada introduction atau perkenalan kamu dengan Mayop. Jadi nggak usah kaget. Kan di sini tertulis welcome to the Mayop New Company File Assistant. Artinya, selamat datang di Mayop. Perusahaan ini akan menjadi asisten perusahaan file perusahaan kamu yang baru. Jadi dia menjadi asisten kamu yang membantu kamu gitu. Jadi ini perkenalan, introduction. Lalu kalau misalkan ngeliat kayak gini ya kamu tinggal next aja, nggak usah panik. Nah, sudah. Nah, di sini ada company information. Jadi data perusahaan awal kamu harus kamu tulis di sini. Nah, untuk serial numbernya gimana, Bu? Nah, perhatikan. Serial number hanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang memegang lisensi dari Mayop. Artinya untuk perusahaan yang berbayar, yang benar-benar perusahaan yang jadi kliennya Mayop, yang dia bayar tiap tahun, dia akan dikasih serial number gitu. Nah, kalau kita kan hanya belajar ya, maka abaikan saja serial numbernya, kosongin. Gak apa-apa, Bu? Iya, gak apa-apa. Lanjut saja kita ke company file. Nah, company name. Company name ini adalah nama perusahaan kamu. Misalnya ya PT Persada, atau di sini saya pakai nama saya Enda Express. Anggap saja saya punya perusahaan ekspedisi ya. Enda Express. Express. Oke. Nah, ABN ini apa? ABN ini adalah nomor pokok pengusaha kena pajak. Tapi karena dia Mayop ini kan dari Australia ya, jadi dia tidak pakai PKP, jadi pakainya ABN. Nah, address itu alamat. Saya masukkan aja yang di Jakarta ya. Saya pakai jalan sebentar. Jalan Kramat Raya saja. Jadi saya nggak perlu panjang-panjang, menghemat durasi. Fontnya adalah nomor telepon kantor. Saya ambil yang di Jakarta jam 422 10.09. Faxnya juga sama, emailnya anggap dia nggak bisa di copy paste ya.
Jadi harus diketik semuanya. 422 1009. Ini saya ngarang nomor teleponnya, kalau kamu telepon nggak nyambung pasti. Email addressnya adalah express apa ya, saya nggak pakai Gmail, jadi @jakarta.go.id. ini biasanya email berbayar. Oke, next. Lanjut. Nah, di sini ada yang paling penting. Perhatikan. Tell us about your accounting year. Jadi ini tentang tahun transaksi yang akan kamu gunakan. Kalau kamu salah di sini, kamu akan sulit di tengah-tengah atau bahkan kamu nggak bisa memasukkan transaksi gitu. Jadi apa sih current financial years? Current financial years itu adalah tahun transaksi kamu yang sedang berlangsung. Jadi misalkan nih di soal neraca saldonya tahun 2010, maka kamu harus masukin tahun 2010. Karena kalau kamu masukin 2011, transaksi kamu nggak bisa terinput gitu, karena itu belum waktunya. Jadi kamu harus masukin ini sesuai soal. Nah, anggap ya 2010 soalnya ya. Lalu kita tap. Nah, ini masuk di last month of financial years. Jadi dalam tahun transaksi itu kan ada akhir bulannya. Nah, kalau kamu pilih yang per 6 bulan, akhir pembukuannya itu adalah bulan Juni. Tapi kalau kamu pilih yang 12 bulan, maka akhir tahunnya adalah bulan Desember. Jadi kita ini klik Desember. Oke. Nah, convention month itu apa? Convention month itu adalah bulan transaksi. Jadi kalau kamu masukin nih bulan Juli sementara transaksinya Desember, kamu nggak bisa input transaksi gitu. Jadi misalkan convention month-nya itu bulan Januari, terus tapi transaksinya bulan Februari. Nah, itu masih bisa. Jadi kamu bisa coba di sini convention month bulan Januari. Oke. Most company use 12 accounting period for report purpose. Jadi ini number of accounting periodnya adalah jumlah dalam satu tahun transaksi. Kalau saya pakai yang Januari per Desember, maka jumlah bulannya ada 12. Jadi lebih aman kalau kamu pakai transaksi itu adalah transaksi internasional yang jumlahnya 12 bulan. Oke, di sini saya pakai current financial year-nya 2010, last month-nya Desember, convention month-nya Januari, biar transaksi Februari dan Maret saya bisa transaksi. Lalu number of account period-nya adalah 12. Oke, kita next. Kalau sudah next, di sini adalah accounting information. Jadi informasi dari akuntansi kamu. Nah, di sini please confirm your accounting information. Jadi ini adalah pengkonfirmasian. Ini benar nggak nih kamu masukinnya gitu? Udah benar belum? Gitu, ini konfirmasian ya. Jadi di sini your financial year is January 1, 2010 to December 13, 1, 2013 2010. You have a selected 12 accounting period for financial years. Artinya kamu pasti menunggu translatean di bawah ini ya kan. Saya belum bisa bikin gituan. Jadi ini adalah kamu pembukuannya itu mulai dari 1 Januari 2010 hingga Desember 31 tahun 2010. Kalau sudah benar maka next. Oke. Next. Nah, di sini build your account list. Jadi buat daftar akun kamu. Di sini ada 3. I would like to start with the one of the list provided by Mayop Accounting. Jadi ini kamu mau pakai yang disediain Mayop nggak? Gitu pertanyaannya. Terus yang kedua, I would like to import a list account provided by my accounting after I'm done creating my company file. Jadi ini yang kedua ini adalah saya mau import aja import data yang sudah dibuat sama accounting saya gitu. Nah, yang ketiga tuh I would like to build my own account list once I began using Mayop Accounting. Jadi dia mau bikin sendiri yang bikin sendiri di Mayop gitu. Nggak pakai yang dibuat di Mayop, tapi saya mau bikin sendiri di Mayop. Nah, itu bisa. Nah, tapi karena biar lebih easy, lebih mudah dan lebih menghemat waktu, jadi saya pilih yang kedua. Jadi pastikan kamu juga milih yang kedua ya.
I would like to import. Jadi ingat-ingat aja importnya. Saya yakin kamu ya little I can, tapi banyak kan nggak bisa. Bahasa Inggrisnya maksudnya. Oke, kita lanjut ke next setelah memilih yang kedua ya. Kita next. Oke, di sini company filenya adalah create your company file. Jadi ini posisi di mana itu kamu apa sih file Mayop kamu. Kalau di sini kan diisi Mayop 18 ID and Express Mayop. Jadi tadi kan perusahaan saya Enda Express ya. Ini adanya di Mayop. Nah, kalau di Mayop ini nyarinya susah. Jadi saya mau change saja. Nah, change-nya saya pindahkan ke keluar pasti jendela save as ya, local disk Mayop nih. Saya pindah ke yang paling gampang, kamu pindahin ke dokumen. Tapi kalau saya dokumennya itu adalah hal yang penting, jadi saya pindahkan ke download saja. Karena saya kebanyakan file Mayop, jadi biar gampang dihapus. Nah, jadi pastikan kamu kalau kamu naruhnya di dokumen. Jadi kalau kamu nyari buku nggak ada, cari di dokumen biar gampang inget ya. Jadi kamu naruhnya harus di dokumen, ingat itu. Lalu file namanya tetap nama kamu, save as type-nya adalah MYO. Ini adalah data awal. Nanti di akhir kamu akan backup lagi tapi belakangnya bukan MYO, belakangnya zip. Nah, buat yang panik, kok Bu saya bentuknya begini Bu, buku-buku. Iya, itu bentuknya zip sayang. Jadi kok nggak bisa dibuka Bu? Iya, nggak bisa dibuka karena bukanya harus pakai program Mayop gitu. Jadi nggak usah panik ya, tenang. Kamu nggak kayak diputusin pacar. Oke, kalau sudah lanjut save. Nah, kalau sudah berubah kan? Kalau tadi kan di Mayop ya, sekarang ada di user HP download and express. Karena tadi saya naruhnya di download. Kalau saya naruhnya di dokumen, maka di sini user HP dokumen and express. Seperti itu, paham ya? Saya harap kamu paham. Oke, lanjut ke next. Kalau sudah next, ini create unique accounting. Nah, dia berubah. Congratulations. Nah, ini artinya selamat ya. Terima kasih sudah sudah menjadi Mayop customer. Jadi terima kasih sudah menjadi pelanggan customer. Customer itu pelanggan. Jadi terima kasih sudah menjadi pelanggan Mayop. Nah, di sini ada dua pilihan nih, mau kemana, setup assistant atau command center. Setup assistant adalah asisten untuk mengatur pengaturan. Nah, kalau buat kamu daripada kamu pusing-pusing, kita langsung aja ke command center. Ini lebih mudah. Kenapa harus ke command center? Karena biar bisa masuk langsung transaksi. Kalau kamu udah join setting-setting lagi, saya pasti pusing kepala kamu. Oke, kita langsung ke command center. Udah ke command center. Nah, ini nih ya, tereng. Ini tampilannya yang kok beda sama punya ibu. Nah, kalau sudah kalian selesai data awal, pastikan kemarin nih. Nah, ini yang kemarin yang saya bilang ada menu bar, ada menu command center. Nah, ini menu bar nih ada file, edit, list, command center, setup, report, window, dan help. Jadi, menu ini yang command center ini adalah bagian dari menu bar. Nah, kenapa beda Bu menu bar sama menu command center? Iya, karena menu bar adalah menu-menu untuk mengatur pengaturan yang ada di Mayop, termasuk lingked pajak dan lingked account. Nah, kalau command center adalah menu-menu untuk melakukan transaksi. Itu kenapa ada command center, ada menu bar. Nah, kalau kemarin kan saya ngimpor ini pakai file, import data. Tuh, import data, account, terus di account information. Nah, muncul seperti ini nih, tuh yang kayak kemarin. Nah, karena saya udah mengajarin impor, jadi saya selesaikan dulu sampai di sini. Untuk tahap selanjutnya saya akan kirim video lagi untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.